Engkau gadis muda jelita, bagai sekuntum melati. Engkau sumbangkan jiwa raga di tapal batas Bekasi. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuda, turut mengawal negara. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Duhai putri muda remaja, suntingan kampung halaman, kembali ke pangkuan bunda, berbakti kita di ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Salam Pancasila kepada semua warga masyarakat, para pemimpin dan generasi masyarakat Bekasi yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah. Berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap tanggal 15 Agustus, Bekasi memperingati hari jadinya. Nah hari ini kita memperingati hari jadi yang ke-73 tahun. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan memperingati Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Pada tahun 1950, Bekasi menjadi wilayah administratif pemerintahan daerah. Dan Kabupaten Bekasi ini kita tahu memiliki sejarah panjang sebelum menjadi daerah otonom. Beberapa catatan sejarah menyebutkan, menurut Purbacaraka, Bekasi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Candrabaga, yang berasal dari Sanskerta itu memiliki arti bagian dari bulan. Kemudian kata Candrabaga terus berubah menjadi Bagasasi dan akhirnya disingkat menjadi Bagasi. Dan terbiasa orang menyebut dengan kata Bekasi. Tentu saja cita-cita masyarakat Bekasi ini kita juga sering melihat pada moto yang tertulis, yaitu Swatantra Wibawa Mukti. Berarti daerah yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri, berpengaruh dan jaya makmur. Jadi Bekasi pada hari jadi yang ke-73 tahun 15 Agustus 2023 ini bukan daerah jadi-jadian, asal jadi ujuk-ujuk simsalabim, tapi diperjuangkan dengan semangat juang, dengan pengorbanan darah yang tertumpah, kehilangan nyawa para keluarga, rakyat tanpa mengenal latar belakang, perbedaan agama, suku, etnik, tradisi, dan budaya. Semua berjuang, berkorban, bersatu padu dalam semangat memperjuangkan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan bukan sebagai hadiah, tapi bagian dari perjuangan yang dicita-citakan dengan segala perjuangan dan pengorbanan dari sejarah Bekasi yang kita cintai. Rangkaian peristiwa sejarah seperti ditulis oleh sejarawan Bekasi, Bang Ali Anwar. Peristiwa berdarah terjadi di mana-mana. Seperti halnya pada tanggal 13 Desember 1945.
Bekasi menjadi lautan dan kobaran api. Tentara Sekutu Inggris membombardir Bekasi dari atas pesawat hingga membakar rumah-rumah warga, mulai dari alun-alun Keranji, Teluk Buyung, Teluk Pucung, Bula Kapal, hingga Lemah Abang dan Karawang. Inggris saat itu geram lantaran para pejuang kemerdekaan di Bekasi menyandra sekitar 25 tentara Sekutu di Tangsi Bekasi, yang kini jadi Mapolres Bekasi Kota. Itu tuh, dekat alun-alun Bekasi. 25 tentara Sekutu itu terdiri dari 5 orang dari pasukan Royal Air Force dan 20 prajurit India dari Maharata Light Infantry. Semua bermula pada Jumat 23 November 1945. Saat itu pesawat Dakota yang membawa sekitar 25 militer Sekutu mendarat darurat di wilayah Rawa Gotel Cakung. Cakung dulu masuk wilayah Bekasi. Tentu saja banyak sekali perjuangan, pengorbanan di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan dan banyak perjuangan dan pengorbanan. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia mencatat setidaknya ada 9 ulama yang juga memimpin dan berada di barisan terdepan. Saya ingin menyebut nama-nama yang disebut itu, tentu masih banyak ulama-ulama di Bekasi yang lainnya. Ada Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman, Kiai Haji Awing Syuhada, Kiai Haji Zahari, Kiai Haji Mahmud Maksum, Kiai Haji Raden Abdul Rashad, Kiai Haji Muhammad Fudoli, Kiai Haji Muhammad Salim, Kiai Haji Ma'mun Nawawi, juga wabil khusus Kiai Haji Nur Ali. Al-Mujahid Fisabilillah adalah pahlawan nasional, dan juga nama Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi bagian dari perjuangan yang namanya sekarang diabadikan dalam salah satu jalan utama di daerah antara Cikarang sampai di Cibarusa. Bahkan dalam beberapa rangkaian buku sejarah yang menyangkut Bekasi dikaitkan dengan sejarah dan prasejarah Nusantara. Ada sejarah Kerajaan Tarumanegara, dikaitkan dengan sejarah Wali Songo, dan juga sejarah Prabu Siliwangi. Ada kaitan dan anasir dengan sejarah Syekh Kuro di Karawang. Ada sejarah antara Karawang Bekasi, sejarah perjuangan Pangeran Jayakarta, termasuk sejarah perjuangan Laskar Hizbullah Sabilillah dari ulama dan santri yang dipimpin Hadrat Syekh Kiai Hasim Asy'ari. Semua sejarah dan perjuangan itu tentu terkait satu sama lain, sehingga sejarah Bekasi merupakan sejarah besar, sejarah dari perjuangan dan babakan sejarah yang memiliki makna dan pesan sejarah bagi generasi saat ini yang perlu kita semaikan keteladanan-keteladanannya. Walhasil, Bekasi adalah sebuah daerah yang memiliki karakter kesejarahan tentang kesatriaan dan kesantrian. Kesatriaan adalah jiwa-jiwa yang berjuang untuk berkorban, memperjuangkan kehormatan, martabat, harga diri dan kehormatan, rela berkorban apapun, jiwa, raga dan air mata, harta, bahkan juga disemangati oleh spirit sobat tande, semangat berkorban bersama-sama, berjuang, berbagi, silih asah, asih asuh, dan tepo seliro. Juga semangat kesantrian, semangat keagamaan religiusitas yang beragam agama, beragam suku, budaya, dan tradisi, bahasa, serta satu sama lain. Bekasi merupakan wujud Nusantara miniatur Indonesia. Umat beragama di mana Bekasi merupakan miniatur Indonesia, miniatur Nusantara dan masyarakat global. Dengan interaksi budaya secara umum penuh dengan toleransi, harmoni, dan damai. Namun juga ada beberapa survei dan riset yang memotret bahwa Bekasi itu salah satu daerah yang rawan intoleransi. Saya kira kita perlu juga melihat ini, bahwa kita ingin meningkatkan agar kehidupan masyarakat itu lebih toleran, agar tidak terpapar intoleransi. Kurang moderat, kita perkuat moderasinya. Bahkan ada yang menyebut ekstrim dan radikal. Kita kembalikan kepada ajaran yang moderat
dan rahmatan lil alamin. Padahal semua agama tentu mengajarkan tentang toleransi, kerukunan, dialog, dan moderasi bagi kebahagiaan semua. Anak-anak muda tentu saat ini, generasi milenial, zilenial, dan generasi alfa merupakan generasi produktif yang sangat penting menuju Indonesia emas. Dan ini adalah generasi yang sangat harus kita siapkan masa depannya. Menjadi generasi emas ke depan juga menjadi bagian dari pemanfaatan bonus demografi dan meningkatnya produktivitas. Perlu perhatian khusus bagi mereka menyiapkan generasi yang bebas masalah-masalah kesehatan, terutama stunting. Generasi yang cerdas, generasi profesional, memiliki kekuatan iman dan takwa dengan jiwa kesantrian dan kesatriaan sebagai khas Bekasi. Menapaki usia ke-73 tahun Bekasi saat ini, saatnya kita bermuhasabah, merenung, bertafakur, kita berkontemplasi, tak apa, kita koreksi dengan jujur dan terbuka. Apa yang pernah salah dan tersalah? Apa yang pernah tersesat? Apa yang hilang dari apa yang menjadi potensi dan kekuatan kita karena kita yakin bahwa begitu banyak orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang punya kemampuan di tengah masyarakat Bekasi yang sekarang populasinya melebihi 3,2 juta orang dan akan terus berkembang lagi sebagai masyarakat industri global yang membanggakan. Sekarang Bekasi sudah berubah dan jauh berubah karena perubahan itu sendiri adalah sunnatullah. Bekasi sudah bertransformasi menjadi masyarakat industri global. Masyarakat yang dihuni oleh para pekerja pelaku dunia usaha. Proses industrialisasi berlangsung, lebih dari 30 negara foreign investor dan lebih dari 10.000 pabrik atau perusahaan 24 jam nggak pernah tidur. Bekasi menjadi yang pertama dan terdepan. Terdapat 5 pilar kemasyarakatan yang hidup dan berdampingan bersama di masyarakat Bekasi saat ini. Satu adalah masyarakat asli Bekasi yang berpadu dengan masyarakat Nusantara dari berbagai daerah. Dari Batak, dari Bugis, dari Kalimantan, dari suku Baduy, dari suku Banten, dari suku Minang, suku Madura, Jawa, semua berpadu menjadi satu. Dan juga masyarakat mancanegara, diantaranya dari Korea, Jepang, dari Amerika, dari Inggris, dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk TNI Polri dan mitranya, yaitu DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Yang ketiga adalah stakeholder dunia usaha, di mana pengusaha, para investor, pelaku dunia usaha, para pekerja, buruh ada di Bekasi. Yang keempat adalah lembaga, organisasi, komunitas, banyak ormas, baik organisasi sosial, organisasi keagamaan, profesi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah media, baik media konvensional maupun media sosial, media digital. Banyak warga netizen, influencer, selebgram, tiktoker, termasuk juga ada sebagian para buzzer. Itulah 5 pilar masyarakat industri global Bekasi yang hidup berdampingan secara bersama-sama. Dan pembangunan Bekasi terus berjalan dari masa ke masa, dari sebelum reformasi sampai memasuki era reformasi. Lalu tahun 1999 tonggak demokrasi dan semakin bertumbuh industrialisasi berjalan beriringan. Alhamdulillah saat itu saya mendapat kepercayaan sebagai ketua PPD 2, sebagai pelaksana dari tanggung jawab melaksanakan pemilihan umum daerah Kabupaten Bekasi multipartai yang pertama kali. Alhamdulillah berjalan sukses secara demokratis meskipun pemilu dalam suasana yang abnormal. Insya Allah demokratisasi di Bekasi terus berjalan sejak tonggak tahun 1999. Babak kepemimpinan di Kabupaten Bekasi melalui pilkada pun silih berganti. Kepemimpinan yang masing-masing di periode itu banyak capaian dan kemajuan. Banyak prestasi dan juga kebaikan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Ada juga tentu yang belum tercapai. Misalnya pembangunan Islamic Center yang mangkrak dan terbengkalai karena menghembuskan aroma korupsi saat itu. Bahkan
Kita sangat kaget, shock, dan mungkin ini sangat memalukan. Pernah terjadi gempa bumi pemerintahan saat terjadi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atas kepala daerah dan sejumlah kepala dinas, membuat kepercayaan pada pemimpin ambruk dan runtuh. Itulah krisis kepemimpinan baik secara moral dan hukum pertama kali di Kabupaten Bekasi. Lalu pembangunan industri dan investasi terus berjalan. Kita terus berterima kasih dong kepada para investor, pelaku industri. Kita berikan penghargaan yang tinggi, termasuk pengusaha, para pekerja, dan juga masyarakat yang mendukung semua itu dalam rangka membangun kemajuan Bekasi. Ada kemajuan dan ada capaian. Namun kita juga masih merasakan banyak yang belum rampung dan menimbulkan dampak kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi menjadi paling bermasalah di Kabupaten Bekasi. Jurang antara kaya dan miskin sangatlah tajam, antara daerah kota dan desa, antara kawasan industri yang tertutup dan juga area masyarakat yang terbuka, antara masyarakat yang terlalu cepat kaya dan juga mengalami kemiskinan ekstrim, antara masyarakat yang maju dan termarginalkan. Bahkan beberapa kasus terjadi, warga sangat frustasi karena bunuh diri terjadi akibat tidak dapat beradaptasi dengan persaingan yang kurang dirasakan keadilannya. Ada lagi masalah lingkungan, darurat sampah yang belum tertangani secara maksimal. Kita tahu saat ini pemerintah daerah terus-menerus berusaha, namun karena dampak dan limbah dari kepemimpinan masa lalu yang begitu besar sehingga belum tertangani secara baik. Dampak lingkungan dan kegiatan industri terhadap udara kotor, air yang tercemar, tanah tak subur lagi, bahkan sungai hingga ke laut tercemari oleh sampah, limbah termasuk cairan-cairan kimia yang sangat berbahaya. Demikian juga keadilan hukum sangat perlu ditingkatkan. Kesehatan masih belum sepenuhnya ideal. Pendidikan sarananya cukup, tetapi layanan dan kualitasnya belum. Kabupaten Bekasi belum punya atau kagak punya universitas negeri. Universitas yang bisa memberikan gratis dan bebas bayar bagi setiap warganya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun juga banyak lembaga-lembaga pendidikan, ada SMK, SMA, tapi belum matching, belum bisa terserap lulusannya sebagai pengangguran-pengangguran terbuka di kawasan industri yang belum terserap. Pembangunan sosial dan budaya Bekasi secara normatif terus berkembang, namun masih belum sesuai harapan. Tradisi, identitas, sejarah, wisata kuliner, kekayaan seni budaya, dan lain-lain memang tumbuh, dijaga, dan dirawat. Tapi belum bisa dioptimalkan, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan satu lagi, bahaya ancaman oligarki mulai tumbuh kembang yang tak boleh dibiarkan, baik oligarki politik, ekonomi, dan akses apapun dimonopoli oleh siapapun. Oligarki sangat berbahaya di mana ada suami atau istri, ayahnya, anak, mantu, atau besan menguasai ekonomi dan politik untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya saja karena kuasa uang. Rakyat yang berdaulat jangan pernah kalah atau lengah karena munculnya kekuatan oligarki dan monopoli, karena itu sesungguhnya adalah keserakahan. Bagaimana dengan rasa aman? Rasa aman, keamanan, kenyamanan masyarakat Bekasi sudah berjalan dengan baik. Ada kantor Polresta, ada kantor Kodim, bahkan ada kantor Korem yang menjaga hampir 24 jam kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat industri. Peran Polri, TNI, Satpol PP, Satpam, atau Pam Swadaya sangat berperan. Namun ragam kejahatan di sekitar Bekasi seperti begal, kriminal, pembunuhan, narkoba, prostitusi menjadi PR bersama yang harus kita selesaikan. Bagaimana menerapkan sistem keamanan insani yang terpadu, social security system, itu tawaran paling ideal, di mana seluruh elemen masyarakat dan aparatur keamanan dibentuk dalam satu lembaga yang bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan lebih optimal.
Bahkan kita juga sangat prihatin kalau ada julukan, jangan sampai Bekasi ini dianggap daerah yang memiliki budaya korupsi. Tidak, tidak pernah budaya atau agama manapun mengajarkan tentang korupsi. Kenapa? Karena mahalnya ongkos dan biaya politik yang abnormal dalam pemilihan kepala desa, pemilu DPRD, DPR RI, maupun pemilu kada. Jika wabah money politik, uang suap, kemudian banyak proyek disunat, layanan dan penyalahgunaan wewenang yang marak, hal itu bakal menyebabkan pembangunan dan kemajuan gagal diwujudkan dan akan lebih banyak menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan di kalangan masyarakat yang tidak pernah berkesudahan, termasuk masalah pengangguran dan ketidakadilan sosial maupun ekonomi. Dari introspeksi, muhasabah, dan bertafakur di hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-73 tahun ini, marilah kita menatap ke depan, memetik hikmah dan memperkuat jalinan persahabatan dan persaudaraan. Kita kompak untuk menghidupkan semangat Sobat Tande, semangat khas Bekasi, semangat yang membuat Bekasi itu kuat dan mampu ikut memperjuangkan peran-peran penting kemerdekaan, termasuk juga bersama para pemuda-pemuda saat itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok melewati Bekasi. Kita masih ingat karya besar legenda dalam puisi Karawang Bekasi. Kita ingin membangun semangat gotong royong Sobat Tande. Sebagaimana ada Tepo Seliro, ada Pela Gandung, we are together. Untuk wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Karena itu pembangunan di Bekasi yang kini sudah mencapai tahap pembangunan RPJPD 20 tahun ke belakang. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan tengah ditata, tengah dirancang di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Ramdhani beserta seluruh aparat dan para tokoh untuk menyiapkan bagaimana roadmap, visi, tujuan, dan agenda capaian 20 tahun ke depan masa depan Bekasi. Kita mau kemana? Mau dibawa kemana? Bagaimana apapun masalah yang dihadapi, apa solusinya, apa eksekusinya? Pemerintah dan semua harus menghadirkan solusi dan eksekusi terbaik. Diperlukan kebersamaan, babarengan, kompak, gotong royong, siap bertransformasi menyesuaikan cepatnya perubahan dan gelombang besar arus teknologi dan informasi. Karena itu, saya ucapkan sekali lagi, selamat hari jadi ke-73 tahun Kabupaten Bekasi, dan kita akan memasuki Dirgahayu 78 tahun Indonesia Merdeka. Semangat Sobat Tande, silih asah, asih asuh, patut menjadi spirit bersama, dikenal, dimiliki, dihayati, dan diamalkan bagi cita-cita bersama. Semoga semangat Bekasi membangun dengan semangat makin berani mewujudkan Bekasi yang berkemajuan dan berkeadilan bagi semua. Salam Mahadaya, Bekasi yang makin maju, makmur, dan berdaya lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang, Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Tenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa.
Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi ada yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring di antara Karawang, Bekasi.